Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Masih logis dan sistematis. Ya, tadi malam sudah terjadi kekalahan telak pekan ke-6 Manchester United melawan Tottenham Hotspur dengan skor 0-3. Padahal di preview sampai di judul gitu ya, gue buat jangan lemas, jangan lengah, dan buatlah gol. Tidak semuanya itu kejadian gitu loh. Lemes iya, lengah iya, nggak cetak gol juga iya. Baru aja gue live gitu karena agak terlambat sedikit, langsung cetak gol dengan ya itulah kelemahan yang akan terus dieksplor nantinya gitu ya. Jadi gue coba bahas dulu dari line up. Sebenarnya dari line up gue nggak masalah ya. Kiper Onana, kanan Mazraoui, kiri Dalot, tengahnya De Ligt sama Martinez, oke, no problem. Akhirnya keinginan para fans dunia maya tercapai dengan tengahnya Ugarte, Maino, dan Bruno. Sebenarnya kan Ugarte ini kan cuma menggantikan Casemiro aja sih ya. Cuman gue lihat pola mainnya sama. Kanannya ya gue ini sebenarnya agak kaget juga sih dengan Garnacho, cuman ya tos kerjanya bagus karena melihat gaya agresifnya Tottenham kan pasti harus cari pemain yang agresif juga, bukan amat. Kirinya Rashford yang lagi-lagi underperform dan itu pemain kedua terburuk di Manchester United kemarin, dan strikernya Zirkzee, no problem bagi gua. Tapi pada saat mulai kick off pertama, ini kan sebetulnya kalau gue lihat kan kelemahan Manchester United ya, bahwa selalu di awal-awal tim lawan itu pressing agresif banget terhadap Manchester United karena mereka tahu pasti Manchester United ketika dengan membangun build up play masih cari-cari fokus dulu gitu loh, masih cari-cari angin dulu lah istilahnya gitu loh. Akhirnya lengah bahkan menit kedua dan yang dimana gue bilang golnya itu hampir sama dengan golnya Liverpool di waktu pas Casemiro dipotong bolanya. Ini kan hampir sama gitu, bolanya dipotong dan hampir sama dengan backnya Twente kemarin merangsak masuk sampai ke garis akhir pertahanan Manchester United. Nah ini yang gue lihat selalu gue bertanya-tanya gitu, ini tim analis video, tim kepelatihan, apa nggak memitingkan dulu ya bahwa ini kita punya kelemahan loh. Sejak kemarin Liverpool kemarin, mereka pasti 10-15 menit awal tuh pasti mereka bermain agresif. Jangan pakai sistem build up dulu deh. Mendingan awal-awal kita main direct ball dulu aja deh. Kalau udah unggul baru kita main build up kan. Ya tanda tanya, selalu akan ada tanda tanya besar gitu loh. Terciptalah gol ya di menit ketiga oleh sayap kanannya Brian Johnson ya. Johnson yang diumpan oleh Mickey van der Ven. Bayangin back tengah loh bisa merangsak masuk gitu. Pertandingan masih tetap berjalan dipegang oleh Tottenham. Tottenham masih terus melancarkan agresivitasnya. Kita itu begitu bola dipegang back untuk keluar dari sepertiga lapangan kita itu nggak bisa. Itu loh fungsinya sebenarnya Eriksen di situ sebagai konektor. Bruno nggak bisa sebagai konektor. Dia maunya gue terima bola nih, oke, lu semua kemana-mana, gue ngatur. Nah, bedanya dengan Eriksen itu. Akhirnya timbullah malapetaka. Bruno Fernandes mendapatkan kartu merah. Ya oke, banyak yang bilang poin kontranya Bruno tuh agak kepleset. Gitu ya. Gue coba ulangin lagi. Oke, emang agak kepleset sehingga kakinya emang naik. Tapi lu juga harus berpikir niatannya sama. Ngapain Bruno udah lu 2 langkah kalah sama James Maddison, lu masih memaksakan untuk kaki lo gitu loh, punya keinginan untuk merebut bola gitu.
Ya seharusnya lo kalau bukan karena lo nggak fokus, nggak tenang, atau pikiran lo kayak nggak mau gitu untuk mengikuti instruksi pelatih, ya lo nggak akan bakal mengeluarkan keputusan-keputusan aneh di lapangan gitu loh. Maaf. Itu yang gue bilang. Menit 42 akhirnya kita bermain dengan 10 pemain, di mana akhirnya si Mason Mount itu telat juga masuknya, ya. Ini juga menunjukkan di staf kepelatihan juga ada misorganization nih, ya. Kita sempat main dengan 9 pemain loh. Salah ngedaftarin nomor, mestinya Maino atau nomor 31. Ini juga harus dievaluasi nih oleh Ineos nih. Terus itu udah 4 menit ya menjelang babak pertama selesai. Akhirnya babak kedua masuklah Casemiro menggantikan Zirkzee. Gue berpikir oke, yaudah kita main bertahan aja karena pasti si Tottenham akan bermain agresif lagi karena pasti mereka pengen cari selisih 2 gol. Baru 2 menit babak pertama, ya gue pikir terjadi lagi dari sisi kiri sekarang. Ya, ini loh yang gue lihat bahwa ini kan back itu kan suka high press ya. Apakah lu nggak belajar dari permasalahan waktu kemarin Liverpool gitu loh? Itu pertama. Yang kedua, gue kan kemarin bilang di live, gue bertanya-tanya gitu loh. Lu ini kok tidak mengambil atau tidak membeli pada saat bursa transfer, meminjam seorang benar-benar yang back kiri? Apakah lu memang merelakan tanpa back kiri murni dalam 3 bulan ke depan, 10-15 pertandingan, hanya untuk menunggu Tyler Malacia sama Luke Shaw? Ya gue ngelihatnya itu sih keputusan bersama gitu loh. Apakah itu jadi salah pelatih? Ya belum tentu juga gitu. Ini yang jadi pertanyaan gue. Karena sisi kiri pertahanan kita tuh apa ya istilahnya, dirusak habis-habisan selalu dengan itu, dilihat lawan sebagai titik lemah. Setelah muncul gol kedua, ya Tottenham pasti akan menurunkan tempo karena mereka pikir supaya mereka bisa banyak makan waktu, Manchester United bisa keluar. Dalam arti ya definitely dibilang ya kan Tottenham mainnya menurunkan tempo ya, tapi at least kita bisa malah justru bisa keluar, memberikan serangan-serangan gitu ya. Memberikan serangan-serangan. Oh ya, gol kedua tadi oleh Kulusevski ya. Terus ya itu resiko dengan menyerang terus ya pasti akan ada resiko kebobolan. Tapi justru kebobolannya dari set pieces. Ya bisa jadi oke lah dengan alasan kalah orang di kotak penalti pada saat tendangan sudut. Udah lama loh kita nggak kebobolan dari tendangan sudut, kebobolan lagi. Sekali lagi Dalot tadi yang gue lihat diem aja. Nah, jadi dengan kekalahan ini 0-3 kita berada di peringkat 12 ya. Tertinggal 8 poin dengan pucuk pimpinan klasemen yaitu Liverpool. Terus selisih gol pun juga jadi minus 3. Susah banget bikin plus gol di Manchester United ya. Permainan secara keseluruhan gue udah bilang kita lengah, kita lemas, gak bisa cetak gol, ya udah. Bahkan ketika kartu merah diberikan, gue udah bilang oke ini kita kalah. Ya realistis aja gitu loh, realistis aja. Gue sih melihat pertandingan kemarin, jadi semua orang banyak pertanyaan ya. Termasuk gue sendiri gitu. Karena tadi gue bilang satu, ini tim analis video, tim pelatihan apa nggak melihat bahwa inilah titik-titik lemah yang selalu dieksplor oleh lawan, kok nggak diperbaiki, kok nggak dirubah sistemnya, struktur mainnya. Oke. Yang kedua, ini apakah sebenarnya sudah ada instruksi? Nah ini tugasnya Dan Ashford sama Jason Wilcox nih untuk mengamatin nih.
tapi pemainnya tidak percaya, tidak mau, atau ya udah gue main seadanya aja, gaji gue udah naik nih kayak Bruno gitu misalnya. Nah ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan gitu loh. Terus Ten Hag ya udah pasti jelas. Tim pelatihan termasuk Ruud van Nistelrooy, termasuk Rene Hake, Andreas Johnson, termasuk semua. Gue juga bertanya-tanya, ini pemilihan lu dalam menentukan strategi bagaimana gitu loh. Ini kan strategi yang selalu dieksplor oleh lawan, itu terus. Kok kenapa lu masih melakukan lagi? Gaya bermain seperti itu, struktur bermain seperti itu. Nah, gue udah bilang bahwa ini tidak murni sebenarnya hanya salah pelatih. Gue berpendapat bahwa ada ketidakcocokan, ada miss nih dalam arti antara Ineos dan tim kepelatihan yang dipimpin oleh Erik ten Hag. Apakah Ineos mendikte Ten Hag, lu mainnya begini, karena kita begini, position football harus penting, kayak City segala macam. Tapi di satu sisi, oke, Ten Hag, oke, gue terima. Gue ajarin ya, anak buah gue nih, nggak jalan. Udah 6 pertandingan Liga, 2 pertandingan non-Liga. Oke? Nah ini yang gue selalu bilang bahwa apakah ada ketidakcocokan? Kalau permasalahan dipecat apa tidak, itu gue United Identity ya gini. Ineos punya hak, dia sebagai operator sepak bola, operator klub gitu ya, dan Glazer punya hak untuk mempertahankan Ten Hag, untuk memecat Ten Hag. Tapi di sisi lain, beberapa fans juga punya hak untuk mengatakan ETH dipecat, gitu. Ya, bukan berarti mereka juga fans lain gitu, enggak. Cuman yang gua suka tentang itu adalah orang-orang yang mengaku fans, tapi bikin narasi-narasi yang minus dan lebih kepada apa ya, hate gitu loh, lebih pada menimbulkan hate, kebencian gitu loh, lebih banyak menimbulkan permusuhan. Oh mending zaman Ole juga saat kalah 1-6 lebih gede. Itu yang gue selalu punya identity fight gitu, lawan gitu ya, yang menimbulkan kebencian, menimbulkan perpecahan, menimbulkan berita yang aneh-aneh gitu loh. Ya kalau ada fans yang berpendapat bahwa pecat ya itu hak mereka gitu, memang hak mereka. Masa tidak puas? Ya, gue kan pertanyaannya gue adalah pengalaman kita pun kalau ketika memecat pelatih di tengah-tengah nggak berjalan baik juga ujung-ujungnya. Waktu Moyes dipecat, Giggs pegang, peringkat 6 juga ujungnya. Waktu Jose Mourinho dipecat, Ole yang megang, peringkat 6 juga ujung-ujungnya. Waktu Ole dipecat, Rangnick ganti, peringkat 6 juga ujung-ujungnya. Nah, coba yang benar-benar fans, coba pikirin dulu gitu loh. Kalau gue sih tetap berpendapat United Identity 6 pertandingan, udah nih terjadi sampai 10 pertandingan. Apa yang akan terjadi? Kalau masih bermain seperti ini, tidak ada perubahan, tidak ada ini, ya 1 bulan sesudah itu baru kita akan ambil keputusan berat. Keputusan besar, bukan berat, sorry. Tapi kalau misalnya dalam 4 pertandingan sisa ya, yang dimana sebelum jeda internasional kita akan melawan Aston Villa, ya bisa menang. Terus kemudian masih bisa kita 3 pertandingan kemudian sudah itu lawan Brentford, sampai akhirnya lawan Chelsea ya. Next itu pertandingan kita lawan ya. Kita lihat gimana, bisa nggak dia? Bukan bisa sih, harus sih meraih poin penuh. Nah di situ baru kita coba lihat West Ham habis itu. Liga nih ya, kita ngomong Liga dulu nih, gak usah ngomongin Europa League deh. Sebelum jeda internasional ada 3 pertandingan, ada 2 lagi pertandingan berat.
tandang melawan Porto dan tandang juga melawan Aston Villa. Harusnya sih ini kalau ingin mengurangi tekanan, tim Erik ten Hag harus menunjukkan permainan terbaiknya. Ya, kita lihat aja nanti. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.